Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Indah Permatasari dengan ujung NPM 034, Widya Salsabila Inyuni dengan ujung NPM 014, dan Rizky Ade Rahma dengan ujung NPM 067. Di sini kami akan menjelaskan tentang Ignite Malas Country tentang usaha kami yaitu Tummy Treats terkhusus untuk produk Fruit Jelly Balls. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, materi pertama yaitu Who We Are. Kami mempunyai usaha dengan nama Tummy Treats berisi tentang makanan ringan, yaitu seperti free jelly balls, cheesecake, lava cake, dan semacamnya. Untuk produk pertama yang launching adalah free jelly balls. Nah, kenapa kami tertarik dengan ide bisnis ini? Karena yang pertama, jajanan pasar itu selalu ada dan terus berkembang. Yang kedua, itu kami ingin menciptakan inovasi baru di makanan-makanan yang kami buat dengan variasi rasa juga, tampilannya juga menarik. Yang ketiga itu, makanan yang kami buat cukup mudah dibuat dengan biaya yang terjangkau juga dan memberikan keuntungan yang lumayan besar. Tentu saja dengan strategi pemasaran yang cukup efisien dan efektif karena kami bisa menarik perhatian konsumen ketika penjualan pertama kami. Nah, usaha jelly balls kami itu tuh membuat dan menjual jelly ball dengan berbagai rasa dan variasi buah yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi juga. Proses produksinya itu juga meliputi pencampuran bahan, pembentukan bola jelly, dan pengemasan produk. Selain itu, kami juga mengedepankan inovasi rasa, kemasan yang menarik, dan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik perhatian konsumen. Bisnis jelly kami ini membantu memenuhi kebutuhan orang-orang yang menyukai jajanan, tetapi tetap ingin sehat dan bisa mengonsumsinya tiap hari. Karena kami menyediakan pilihan rasa juga, jadi tidak akan bosan untuk merasakan buah-buahan yang terus sama seperti itu. Dan untuk rasa jelinya juga sendiri kami akan berinovasi, jadi tidak terus-terusan untuk rasa jeli yang sama kayak gitu. Nah, pendapatan kami ini juga diperoleh dari penjualan kami langsung dari produk jelly ball kami ini kepada konsumen. Terus untuk menerapkan strategi pemasaran kami ini yang efektif seperti promosi online dan offline. Jadi untuk memberikan solusi memuaskan konsumen, kami mencari beragam jenis jajanan sehat dan memberikan potensi pendapatan yang stabil melalui berbagai saluran penjualan dan strategi pemasaran yang terencana oleh kami sendiri. Selanjutnya, problem atau opportunity. Yang pertama itu konteks. Mahasiswa itu dengan jadwal yang sangat padat seringkali kesulitan untuk mencari makanan ringan untuk mengisi waktu luang mereka di sela-sela kesibukan mereka. Saat mereka fokus pada perkuliahan dan tugas akademik, mereka tuh seringkali tidak mempunyai waktu untuk mencari jajanan yang dapat memberikan mereka sedikit keceriaan dan menyegarkan pikiran mereka. Nah, kami telah memberikan solusi dengan menjual produk kami secara online dan juga dapat mengantarkannya ke depan pintu kos mereka. Kami juga telah menerima saran dari penjualan pertama kami kemarin dari beberapa pembeli yang menganggap rasa asam buah kami itu kurang cocok dan menyarankan kami untuk mengganti varian buah yang kami gunakan. Nah, masalah dari para mahasiswa itu adalah beban kerja mereka dan jadwal perkuliahan mereka yang padat itu menyebabkan mereka merasa lelah sehingga kurang bersemangat mencari jajanan sehat di luar kampus. Alternatif dari mereka sebelum ada penjualan secara online adalah mencari cemilan di kantin kampus atau toko makanan di sekitar kampus. Pelanggan kami yang telah memberikan review kepada kami melalui WhatsApp menyarankan kami bahwa untuk mengganti varian buah yang kami gunakan. Kami juga menyadari bahwa rasa asam pada produk kami itu tidak cocok untuk sebagian pelanggan yang lebih menyukai rasa manis. Setelah menerima masukan dari pelanggan yang telah membeli produk kami juga menyadari bahwa pelanggan yang menyukai rasa manis cenderung tidak menyukai rasa asam dari buah yang kami miliki. Dampak emosional dari para mahasiswa ini nih stres dan lelah karena padatnya jadwal perkuliahan mereka. Sehingga mereka itu senang jika ada penjualan jajanan yang bisa melakukan cash on delivery di tempat yang mereka inginkan.
Selanjutnya juga mereka itu merasa sedikit kecewa kepada produk kami kemarin di penjualan pertama karena buah-buahannya kurang cocok dengan susu yang kami campur, kurang serasi. Jadi mereka sedikit kurang puas seperti itu. Dampak yang dapat dikuantifikasi itu seperti rasa asamnya itu di atas mencakup metrik yang dapat diukur seperti ulasan negatif dan penurunan penjualan. Jadi jumlah ulasan negatif yang secara khusus menyebutkan ketidakpuasan terhadap rasa asam yang dapat diukur, seiring dengan penurunan penjualan selama periode tertentu yang berkorelasi dengan saat masalah rasa asam merajalela. Metrik ini memberikan bukti nyata dampak masalah rasa asam, kekecewaan pelanggan, dan kinerja penjualan. Nah, kekurangan alternatifnya yaitu isu bola jeli buah di atas antara lain potensi ketidakpuasan pelanggan yang lebih menyukai pilihan rasa yang lebih bervariasi atau yang tidak tersedia pada pilihan buah yang ditawarkan. Selain itu, mungkin terdapat kekhawatiran mengenai konsistensi dan kualitas produk jika terlalu banyak variasi buah yang ditambahkan. Selain itu, biaya tambahan mungkin diperlukan untuk mengelola inventaris buah-buahan yang berbeda dan terdapat kemungkinan peningkatan kompleksitas dalam pengelolaannya proses produksi. Hal ini juga dapat menimbulkan tantangan mempertahankan citra merek yang konsisten jika produk tersebut gagal memenuhi beragam preferensi rasa pelanggan yang telah membelinya. Selanjutnya tentang problem interviews and survey result. Nah, kami mewawancarai 14 pelanggan dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada pelanggan. Nah, dari hasil survei kami itu yang setuju bahwa pilihan makanan di kantin atau toko makanan sekitar kampus itu terbatas dan membutuhkan solusi ada sekitar 78,6% dari 14 pelanggan, yaitu 11 pelanggan yang membutuhkan solusi tersebut. Nah, ada tiga pelanggan dari 14 pelanggan yang tidak membutuhkan solusi tersebut karena tidak setuju tentang kuesioner tersebut, berjumlah sekitar 21,4%. Selanjutnya tentang market size estimation. Jadi cara menghitung ukuran pasar itu yang pertama itu TAM atau Total Addressable Market. Nah, berdasarkan data statistik, jumlah penduduk individu usia 18-23 tahun di Provinsi Lampung itu pada tahun 2023 dan 2024 mencapai 1.528.000 jiwa. Dengan asumsi pengeluaran rata-rata per kapita untuk makanan ringan sebesar 12.500. Perkiraan ukuran pasar adalah TAM sama dengan 1.528 dikali 12.500, jadi 19.100.000 dikali 100%. Oleh karena itu perkiraan total addressable market untuk bola jeli buah adalah 19.100.000 dengan asumsi seluruh calon konsumen membeli produk tersebut. Yang kedua, serviceable addressable market atau SAM. Jumlah penduduk individu usia 18-23 tahun di Bandar Lampung pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 206.000 jiwa dengan rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan jajanan sebesar 18.300. Jadi estimasi SAM adalah SAM sama dengan 206 dikali 18.300 sama dengan 3.767.800 perak atau 19,72%. Jadi estimasi SAM untuk jeli bol buah adalah 3.767.800 perak dengan asumsi seluruh calon konsumen membeli produk tersebut. Yang ketiga, serviceable obtainable market atau SOM. Difokuskan pada target pasar mahasiswa Unila pada tahun 2023 dan 2024. Tercatat sebanyak 2.421 mahasiswa dengan rata-rata total pengeluaran bulanan untuk jajanan sebesar Rp125.000. Jadi estimasi SOM-nya adalah SOM sama dengan 2.421 dikali Rp125.000 sama dengan Rp303.875.000 atau 15,89
Dengan demikian, perkiraan potensi jangkauan pasar yang dapat kami realisasikan dari total ukuran pasar adalah 15,89%. Namun, kami mengakui bahwa analisis ini mungkin tidak sepenuhnya akurat karena terbatas aksesnya terhadap data yang diperlukan untuk menganalisis potensi pasar dan memperkirakan ukuran pasar TAM, SAM, atau SOM. Selanjutnya, customer persona. Ini adalah salah satu customer penjualan Fruit Jelly Bowl pada pembelian pertama. Adisa merupakan salah satu mahasiswa Universitas Lampung yang memiliki jadwal padat di tengah jam makan siang dan tengah malam. Anissa ini menyukai jajanan yang rasanya manis, sehat, dan segar karena menurutnya makanan manis dan segar itu bisa membuatnya bersemangat dan bahagia, dan makanan sehat bisa membuat kulitnya lebih terjaga. Jadi, dengan makanan manis, Anissa ini bisa merasa lebih ringan saat mengerjakan tugas. Anissa juga menyukai jajanan yang kemasannya bisa dibawa kemana saja dan menggunakan sendok, sehingga saat mengerjakan tugas tidak ada noda jajanan baik di baju maupun di buku. Nah, ia ini dapat dikategorikan sebagai orang yang aktif, bersemangat, pekerja keras, dan boros. Usianya itu 19 tahun, pekerjaannya adalah mahasiswa Universitas Lampung, lokasinya ada di Bandar Lampung. Kepribadiannya itu 95% extrovert, 90% feeling, dan 92% intuition, dan 95% perceiving. Jadi, sasaran Anissa ini adalah jajanan manis, sehat, dan segar yang dapat menemaninya selama menjalankan tugas. Jajanan yang berisi buah-buahan, jajanan yang bisa dimakan kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan kemasan yang bisa dibawa kemana saja tanpa takut tumpah. Dan jajanan yang lagi viral. Nah, Anissa ini merasa kesulitan menemukan jajanan yang aman dan sehat. Sulit menemukan bola jeli buah yang tidak terkontaminasi debu dan lalat. Kemasan yang mudah bocor, besar, dan tidak ada penutupnya. Jadi motivasi Anissa ini adalah 85% growth, 45% fear, 70% financial security, 80% recognition, dan 75% funding. Selanjutnya, value proposition canvas. Yang pertama itu gain creator fit atau dapatkan penciptaan. Yang pertama ada berikan pengalaman ngemil tanpa rasa bersalah dengan bola jeli buah yang lezat dan bergizi. Yang kedua itu menawarkan makanan ringan yang menyenangkan dan menarik secara visual yang disukai pelanggan untuk dibagikan di media sosial. Yang ketiga itu menyediakan pilihan makanan ringan yang nyaman dan mudah diakses bagi pelanggan yang mencari alternatif makanan sehat. Selanjutnya ada produk atau service. Nah, bola jelly itu terbuat dari bahan alami dengan berbagai rasa dan kombinasi untuk memenuhi selera yang berbeda. Pilihan kemasannya juga nyaman untuk konsumsi saat berpergian. Yang ketiga itu ada painkillers. Nah, yang pertama itu memberikan transparansi pada bahan-bahan alami dan sehat yang digunakan, menawarkan pilihan jajanan unik dan menarik di pasar, dan yang ketiga memastikan ketersediaan luas melalui berbagai saluran distribusi. Nah, yang selanjutnya ada di tabel sebelah kanan, gains, yaitu keuntungan. Mereka menghargai jajanan yang enak dan bergizi. Mereka juga menghargai produk yang menarik secara visual dan dapat dibagikan di media sosial. Selanjutnya ada jobs atau pekerjaan. Pelanggannya itu menginginkan cemilan yang nyaman dan menyenangkan. Pilihan mereka itu mencari alternatif yang sehat untuk manisan tradisional, dan mereka itu menginginkan suguhan yang menarik secara visual dan penuh warna. Selanjutnya ada pains atau rasa sakitnya. Pelanggan mungkin tertarik dengan kesehatan bahan-bahan yang mungkin mereka sukai. Kesulitannya untuk menemukan makanan ringan yang unik dan menarik. Pilihan mereka, beberapa pelanggan mungkin mengalami kesulitan mengakses buah-buahan yang terbatas. Selanjutnya solution. Yang pertama, menjelaskan solusi kami. Kami menawarkan makanan penekan rasa lapar berupa fruit jelly bowl. Rincian penawaran kami ini terdiri dari yang pertama, memberikan pengalaman ngemil tanpa rasa mengecewakan dengan bola jelly buah yang lezat dan bergizi.
Bola jeli buah yang lezat dan sehat adalah pilihan cemilan yang baik karena rendah kalori, terbuat dari bahan-bahan alami dan kaya nutrisi, yang merupakan camilan yang bisa dinikmati tanpa mengkhawatirkan kesehatan. Yang kedua, menawarkan cemilan yang menyenangkan dan menarik secara visual. Bola jeli buah tersedia dalam berbagai warna cerah dan bentuk yang menarik, dengan tampilannya yang menggugah. Tidak hanya asyik untuk disantap, tetapi juga menarik secara visual sehingga cocok untuk dinikmati kapan saja. Yang kedua, membuat daftar manfaat solusi kami. Yang pertama itu pelajar atau mahasiswa tidak memerlukan banyak uang untuk membeli buah segar karena harganya bisa mahal. Namun dengan bola jeli kami yang berisi buah-buahan segar, mereka bisa makan buah-buahan dengan harga yang lebih murah dan juga berupa cemilan. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi mahasiswa, khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, tidak perlu jauh-jauh pergi untuk membeli jelly ball. Kami menyediakan sistem cash on delivery atau COD atau pengantaran langsung ke tempat mereka, sehingga mereka dapat dengan mudah menikmati camilan sehat ini tanpa harus meninggalkan lokasinya. Yang ketiga, memasarkan potensi penyediaan jajanan yang nyaman dan mudah diakses di kampus. Saya di sini akan menjelaskan untuk bagian competition analysis atau analisis kompetitor kami. Untuk kompetitor pertama, produk mereka adalah Fruit Ice, harga jual mereka 5.000, branding channel mereka adalah outlet offline. Produk mereka menggunakan packaging plastik. Untuk market review-nya adalah refreshment atau menyegarkan. Unique value proposition-nya adalah rasa manis dan juga rasa buah dari sirup yang menyegarkan dan juga susu kental manis. Untuk kompetitor kedua ada Araja Libal, harga per cupnya itu 7.000. Branding channelnya mereka memasarkan produknya menggunakan WhatsApp. Untuk packagingnya adalah plastik cup 10 OZ. Market reviewnya refreshment atau menyegarkan. Untuk unique value propositionnya adalah mereka mempunyai varian yang bisa dipilih antara fla atau susu. Untuk kompetitor yang ketiga ada Frigil Libal Kampung Baru, harganya 5.000. Mereka juga branding channelnya adalah outlet offline. Packagingnya plastik cup 10 OZ. Market reviewnya adalah refreshment atau menyegarkan. Unique value propositionnya adalah mereka mempunyai pilihan untuk menambahkan nata de coco. Lalu kompetitor kami yang terakhir adalah Fruit Jelly Ball di Pasar Rabo. Nah, untuk di sini mereka harganya 10.000, branding channelnya juga outletnya offline. Mereka menggunakan kemasan plastik cup 12 OZ. Market reviewnya adalah refreshment. Unique value propositionnya adalah luck 14 portions more atau ukuran yang lebih besar. Harganya juga lebih mahal karena yang lain masih di kisaran 5-7.000. Untuk di Jelibal Pasar Rabo harganya sudah 10.000. Lalu untuk venture kami sendiri, venture kami itu Tummy Treats, Free Jelly Balls. Harga yang kami patok adalah 5.000. Branding channels kami adalah melalui Instagram bisnis dan juga WhatsApp. Kami juga menampilkan video-video menarik di Instagram. Untuk kemasan kami adalah plastik cup 10 OZ. Market reviewnya adalah refreshment and creamy. Lalu unique value proposition kami adalah kami menggunakan buah yang segar dan juga ekspensif, misalnya kiwi dan juga strawberry. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian lead canvas. Nah, problem di sini adalah para customer ya seperti di golongan siswa ataupun masyarakat umum yang mungkin kesulitan untuk mencari cemilan yang sehat dan juga menyegarkan di sela-sela waktu mereka. Nah, solusi dari kami menyediakan dessert Fruit Jelly Ball yang sehat dan juga menyegarkan, dan kami juga bisa mengantarkan langsung kepada customer tanpa dikenai biaya. Key matriksnya, jika untuk memesan produk kami, customer dapat menempuh langkah yang pertama mend-DM kami lewat Instagram ataupun menghubungi kami via WA. Lalu pesanan mereka akan kami antar dan pembayaran bisa dilakukan di tempat. Selanjutnya, bagian unique value proposition dan high level concept. Jadi, free jelly ball kami adalah pilihan yang tepat, enak, dan juga menyegarkan untuk para customer yang ingin minuman yang segar,
advantage kami. Yang pertama, kami mempunyai sistem delivery yang efektif dan cepat. Jadi kami bisa mengantarkan pesanan kepada pelanggan dengan cepat. Yang kedua, kami menjamin kualitas produk kami dan juga kebersihan produk kami. Lalu yang ketiga, jika produk yang diterima pelanggan ternyata tidak dalam kondisi yang sempurna, maka kami akan memberikan ganti rugi kepada pelanggan. Lalu kami juga akan menjamin bahwa kami bisa memberikan servis yang ramah kepada pelanggan. Untuk channels, kami memasarkan produk kami melalui social media platform seperti Instagram, WhatsApp, dan lainnya untuk meraup lebih banyak customer. Lalu untuk bagian customer segment, yang pertama customer segment kami yang pertama adalah orang-orang yang menyukai makanan yang manis dan sehat. Lalu yang kedua pecinta buah. Yang ketiga adalah anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Dan yang terakhir adalah mahasiswa di sekitar Universitas Lampung. Early adoptersnya yang pertama, customer yang menyukai dessert yang manis dan di waktu yang sama bernutrisi untuk mereka konsumsi. Yang kedua, customer yang ingin mencoba berbagai macam dessert untuk dikonsumsi. Lalu yang ketiga, customer yang menyukai dessert yang sehat dan juga murah. Yang terakhir adalah customer yang menyukai dessert yang berisi buah-buahan segar. Untuk fixed cost-nya terdiri dari buah-buahan, bahan-bahan utama seperti buah, agar-agar, dan lainnya. Lalu variabel cost-nya seperti alat-alat yang kami gunakan seperti cetakan, cup, sendok, gas, dan lainnya. Dan terakhir ada customer cost, yaitu biaya pengiriman pelanggan, dan lainnya. Lalu revenue stream atau sumber pendapatan kami yang pertama itu tentu saja dari penjualan dessert di Jelibal, dan selanjutnya adalah hasil penjualan olahan dari buah-buahan yang tidak terpakai dalam pembuatan, misalnya kiwi yang tersisa kami buat jus atau dessert lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian MVP. Yang pertama, provide full product atau service description. Jadi, free label kami ini terbuat dari buah-buahan segar yang dibalut oleh layer jelly yang manis, yang dimana setiap gigitannya itu membawa kombinasi antara rasa asam dan juga fresh, yang tentunya memberikan kesan segar di mulut. Poin selanjutnya, insert a picture of the prototype. Untuk gambarnya bisa dilihat di PowerPoint. Jadi ini tuh gambar dari buah-buahan yang kami gunakan untuk free label kami. Kalau di sini gambarnya ada strawberry, kiwi, buah naga, dan juga mangga. Lalu ada share screenshot of website, landing page, ataupun testimoni. Nah di sini ada gambar landing page kami. Landing page kami ini isinya ada gambar Vigilibal, logo kami, pamflet, dan juga list buah apa saja yang kami gunakan. Di sini juga tersedia kontak kami jika pelanggan ingin melakukan order melalui landing page, dan juga nama Instagram kami, yang dimana jika dipencet akan langsung terhubung dengan Instagram. Poin selanjutnya adalah untuk share website link. Jadi website linknya bisa dilihat di PowerPoint. Untuk yang selanjutnya link APK juga, ini link akan langsung ke Instagram kami, bisa dilihat juga di PowerPoint-nya. Poin selanjutnya, description of how the product will work and step the customer will follow. Jadi kami menjual dessert free jelly ball yang memiliki cita rasa manis dan menyegarkan. Untuk pembelian dapat melalui WA ataupun IG kami, yaitu Tam My Treats. Informasi lainnya, jadi harga produk kami itu 5.000 per cup. Kami juga menyediakan delivery gratis ongkir, dan pembayarannya dapat cash ataupun melalui Dana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian MVP validation. Jadi kami itu melakukan tes melalui kuesioner yang kami bagikan. Tes ini kami lakukan sekitar 2 bulan saat kami berjualan. Target audiens kami adalah para pelanggan pertama produk kami yang berjumlah 14 orang. Kami mendapatkan audiens tersebut melalui promosi melalui media sosial seperti IG dan WhatsApp. Untuk hasil tesnya, apakah kami mendapatkan cukup banyak customer? Iya, jadi
kami mendapatkan cukup banyak customer untuk pembukaan penjualan pertama kami, yaitu sekitar 20 cup berhasil terjual. The customer pay the price we expected. Jadi iya, pelanggan membayar sesuai dengan harga yang kami tentukan, yaitu 5.000 per cupnya. Did customer come back to our product or show interest in doing so? Jadi iya, beberapa customer menanyakan produk kami dan mengatakan bahwa mereka tertarik untuk membeli kembali produk kami. Did customer recommended our product to others or evangelist about it? Jadi iya, beberapa pelanggan merekomendasikan produk kami ke teman-temannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian sales plan. Poin pertamanya ada customer sales funnel, di mana target kami itu 2.421, leads-nya 2.000, opportunity atau prospeknya 1.000, dan customer-nya 300. Selanjutnya, saya akan mencoba menerangkan untuk bagian customer acquisition plan. Poinnya adalah target customer segment, type. Yang kedua, target customer segment, number. Yang ketiga, channel to be used to attract the target customer segment. Yang keempat, estimate number of lead. Dan yang kelima, estimate cost to convert this lead to actual customer. Yang pertama, target customer kami itu ada tipe mahasiswa. Target customer segment kami 2.000. Channel yang kami gunakan adalah sosial media dan promosi langsung saat di kampus. Untuk estimate cost-nya ada di 500.000. Lalu selanjutnya target customer segment type kami adalah dosen atau karyawan. Target customer segment number-nya 150. Channel yang kami gunakan untuk promosi adalah sosial media dan promosi langsung saat di kampus. Estimate cost-nya ada 150.000. Target customer segment type selanjutnya adalah masyarakat luas. Target customer segment number-nya 1.000. Channel yang kami gunakan untuk menggait customer-nya melalui sosial media dan estimate cost-nya di angka 250.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian go to market strategy. Untuk poin pertama, ensure that you have active social media di berbagai platform seperti Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, dan others. Jadi kami di sini aktif di social media Instagram. Untuk di Instagramnya dapat lihat di PowerPoint. Lalu show your positioning statement. Jadi Free Jelly Ball menghadirkan kenikmatan rasa yang menyegarkan melalui inovasi kami. Jelly Ball produk kami terbuat dengan proses yang higienis dari buah-buahan segar terbaik, memberikan pengalaman tak hanya meleleh di mulut, tetapi juga menghadirkan cita rasa yang asli dan kaya nutrisi bagi para konsumen. Kami juga mengembangkan kreativitas dalam menciptakan varian rasa baru dan unik untuk memuaskan selera konsumen yang beragam. Poin selanjutnya, action plan to reach your sales customer target for the next 1 year. Jadi untuk kuartal pertama, fokus kami adalah pada peningkatan kesadaran merek atau produk melalui media sosial, melalui analisis pasar yang mendalam untuk memahami tren konsumen dan preferensi pasar saat ini. Di kuartal 2, kami memperluas jaringan saluran distribusi dengan menjalin kemitraan dengan toko eceran supermarket dan distribusi lokal. Di kuartal 3, kami merencanakan untuk memberikan respon yang cepat dan solusi yang aktif terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan, memberikan penawaran khusus untuk mengubah peluang menjadi pelanggan. Dan di kuartal 4, kami merencanakan strategi tujuan penjualan baru untuk tahun berikutnya berdasarkan pembelajaran dan hasil dari tahun sebelumnya, agar dapat meningkatkan loyalitas pelanggan lama dan menarik pelanggan baru. Poin terakhir adalah show your sales distribution model. Clearly listing down your channel for both sales and distribution. Jadi model penjualan dan distribusi kami itu yang pertama, penjualan langsung. Kami melakukan penjualan langsung kepada dosen, mahasiswa, dan masyarakat dengan membuka outlet dekat kampus atau menjajakan langsung produk. Yang kedua, penjualan online. Kami menyediakan platform online seperti Shopee Food, GoFood, GrabFood, dan lainnya di mana pelanggan dapat membeli produk. Yang ketiga, kemitraan dengan toko eceran ataupun retail. Kami bekerja sama dengan toko seperti Kopma, Cafe, dan lainnya. Yang terakhir, mengikuti
pameran dan festival. Kami mengambil bagian dalam acara pameran makanan dan minuman regional atau nasional untuk memperkenalkan produk Fruit Jelly Bowl kepada audiens yang lebih luas dan membangun hubungan dengan pembeli potensial. Oke, selanjutnya adalah financial plan atau rencana keuangan. Untuk memulai bisnis, kita harus menyiapkan beberapa biaya. Di sini kami membagi 3 biaya. Yang pertama ada biaya startup, yang juga disebut dengan biaya modal, adalah biaya yang akan Anda keluarkan sebelum memulai bisnis. Yang kedua ada biaya tetap, yaitu biaya yang akan ditanggung oleh bisnis Anda secara rutin, terlepas dari produksi dan penjualan Anda. Yang ketiga ada biaya variabel, adalah biaya tidak tetap bergantung pada tingkat produksi penjualan Anda. Di sini kami ada startup cost yang terbagi menjadi komponen. Yang pertama adalah biaya sewa tempat senilai 50.000. Kedua ada biaya pendaftaran bisnis 25.000. Ketiga ada pengembangan produk senilai 15.000. Biaya marketing digital dan customer service senilai 5.000 dan biaya promosi sebesar 5.000. Lalu ada fixed asset, yaitu aset tetap, yaitu peralatan senilai 20.000. Starting operation kita ada dari biaya variabel, yaitu raw material 73.000, biaya kemasan 10.000, biaya pengiriman barang 5.000, dan biaya tenaga kerja ada 3.000. Lalu biaya tetapnya ada utility termasuk gas, listrik, dan lainnya senilai 15.000 dan office supplies sebesar 10.000. Lalu ada startup capital, yaitu dari kelompok kami sendiri tanpa pinjaman dari pihak lain sebesar Rp300.000. Startup cost totalnya adalah 100.000, lalu total dari capital work in progress-nya 20.000, lalu starting operation budget yang didapatkan dari startup capital dikurang startup cost ditambah dengan fixed asset, sehingga starting operation budget kita terdapat senilai 180.000. Oke, selanjutnya adalah forecast profit and loss. Yang pertama kita mencari cash sales. Nilai cash sales kita dapatkan dari price per unit dikali dengan number of customer. Di bulan Januari, number of customer-nya sebesar 49 dikali dengan price per unit bulan Januari sebesar 7.000, sehingga kita dapatkan cash sales pada bulan Januari sebesar 343.000. Begitu juga menghitung cash sales dari bulan Februari hingga Desember. Hingga total cash sales pada bulan Januari hingga Desember atau selama 12 bulan sebesar Rp5.978.000. Lalu number of customer dari bulan Januari hingga Agustus terdapat peningkatan, lalu pada September hingga Desember terjadi penurunan, sehingga total number of customer kita selama 12 bulan sebesar 854.000. Ketiga ada price per unit, kita tetap konstan selama 12 bulan sebesar 7.000, sehingga total price per unit selama 1 tahun dari total sales dibagi dengan number of customer, sehingga kita dapatkan total price per unit selama 1 tahun sebesar 8.774.000. Lalu ada other cash reserve, yaitu pendapatan lain kita dari menjual juice and other food dessert, dan kita mendapatkan peningkatan dari bulan Januari hingga Desember, sehingga total other cash reserve kita ada 1.515.000. Lalu ada cost of goods sold, pertama ada cost of service. Cost of service kita dapatkan dari cost per unit dikali dengan number of customer. Cost per unit pada Januari sebesar Rp5.000 dikali dengan number of customer bulan Januari sebesar 49.000, sehingga cost of service bulan Januari sebesar 245.000. Begitu juga menghitung cost of service dari
di bulan Februari hingga Desember. Dan kita dapatkan total cost of service selama 12 bulan sebesar Rp4.270.000. Lalu ada cost per unit sebesar Rp5.000 yang tetap konstan selama 1 tahun. Lalu gross profit pada bulan Januari kita dapatkan dari cash sales yang sebesar Rp343.000 dibagi dengan cost of service-nya yang sebesar Rp249.000 sehingga kita dapatkan gross profit pada bulan Januari sebesar Rp98.000. Begitu juga cara menghitung gross profit dari bulan Februari hingga Desember. Lalu kita dapatkan total gross profit selama 12 bulan atau 1 tahun sebesar Rp1.708.000. Lalu ada salaries penjualan kita yang dari Januari hingga Desember terdapat peningkatan sehingga total selama 12 bulan atau 1 tahun sebesar Rp297.500. Lalu ada marketing and promotion yang tetap konstan selama 1 tahun sehingga total dari marketing and promotion sebesar Rp60.000. Lalu ada digital marketing and customer, itu juga tetap konstan selama 1 tahun sehingga total setahunnya sebesar Rp60.000. Lalu ada utility, office supplies and rent juga, dan jumlahnya tetap konstan juga dari bulan Januari hingga Desember. Lalu total expense-nya selama 1 tahun sebesar Rp1.324.000. Lalu ada net profit bulan Januari kita dapatkan dengan cara gross profit dibagi dengan cash sales sehingga kita dapat gross profit marginnya sebesar Rp29.000. Jadi total gross profit margin selama 1 tahun adalah 29%. Lalu ada net profit loss. Kita dapatkan bulan Januari dari gross profit yang sebesar Rp98.000 dikurang dengan total expense bulan Januari sebesar Rp86.000 sehingga net profit atau loss bulan Januari sebesar Rp12.000. Begitu juga menghitung net profit atau loss dari bulan Februari hingga Desember sehingga kita dapatkan total net profit atau loss selama 1 tahun atau 12 bulan sebesar Rp364.000. Lalu terakhir ada net profit margin. Kita dapatkan dengan cara net profit dibagi dengan cash sales sehingga profit margin bulan Januari kita dapatkan 3%. Begitu juga menghitung net profit margin dari bulan Februari hingga Desember sehingga total profit margin selama 12 bulan atau 1 tahun sebesar 6%. Selanjutnya ada financial project selama 5 tahun. Yang pertama ada number of sales. Pada tahun pertama jumlahnya sebesar 854.000 yang kita dapatkan dari total number of sales dari forecast profit and loss kita selama 1 tahun tadi. Tahun kedua diperkirakan naik, tahun ketiga juga naik, sampai tahun kelima diperkirakan naik. Lalu kedua ada value of itself contribution yang kita dapatkan dari average price per unit dikurang dengan average cost per unit sebesar Rp3.774 perak pada tahun pertama yang tetap konstan hingga tahun kedua, lalu naik dari tahun ketiga menjadi Rp4.814.000 perak yang tetap konstan juga pada tahun keempat sehingga naik lagi pada tahun kelima sebesar Rp5.691 perak. Lalu average price per unit kita dapatkan dari total price per unit dari forecast profit and loss tadi yang selama 1 tahun sebesar Rp8.691
774 perak yang tetap konstan hingga tahun kedua, lalu naik pada tahun ketiga sebesar 10.528 perak yang tetap konstan juga pada tahun keempat, lalu naik lagi pada tahun kelima sebesar 11.405 perak. Lalu ada overhead cost per unit. Tahun pertama kita dapatkan dari total cost per unit selama 12 bulan tadi pada forecast profit and loss yang kita kerjakan tadi, yang tetap konstan pada tahun kedua, lalu naik pada tahun ketiga sebesar 5.714 perak yang tetap konstan juga pada tahun keempat, yang kemudian tetap konstan juga pada tahun kelima. Lalu total revenue dari tahun pertama yaitu 7.493.000 yang terus meningkat hingga tahun kelima sebesar 19.914.000. Lalu gross profit kita dapatkan dari number of sales tahun pertama sebesar 854.000 dikali dengan value of sale contribution sebesar 3.774 perak, sehingga gross profit pada tahun pertama sebesar 3.228.000 yang terus meningkat pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu ada capital cost. Di sini equipment atau peralatan pada tahun pertama sebesar Rp20.000, tahun kedua kita tidak membeli peralatan, tahun ketiga untuk meningkatkan produksi kita meningkatkan pembelian peralatan sebesar 25.000, dan tahun keempat tetap konstan sebesar 25.000, dan pada tahun kelima kita naikkan lagi menjadi Rp30.000. Lalu ada product development cost pada tahun pertama sebesar Rp15.000, tahun kedua Rp20.000, dan tahun ketiga peningkatan yang kita fokus tetap penjualan sehingga kita tidak melakukan development produk. Lalu tahun keempat kita melakukan development produk lagi sehingga tahun keempat senilai Rp20.000 dan tetap konstan hingga tahun kelima. Lalu ada pendaftaran bisnis yang dilakukan pada tahun pertama saja sebesar Rp25.000. Sehingga total cost pada tahun pertama sebesar Rp60.000, total cost pada tahun kedua Rp20.000, total cost kapital pada tahun ketiga sebesar Rp25.000, capital cost pada tahun keempat sebesar Rp45.000, dan capital cost pada tahun kelima sebesar Rp50.000. Lalu ada expense yang kita ambil dari tahun pertama sebesar Rp297.500 perak yang terus meningkat hingga tahun kelima. Begitu juga dengan biaya atau beban-beban yang lain, expense yang lain yang terus meningkat dari tahun pertama hingga tahun kelima. Sehingga total expense pada tahun pertama sebesar 1.384.000, tahun kedua sebesar 1.522.000, tahun ketiga sebesar 1.674.000, tahun keempat sebesar 1.842.000, dan tahun kelima sebesar Rp2.026.000. Lalu mencari earning atau EBIT. Cara mencari earning adalah gross profit dikurang dengan total expense. Pada tahun pertama, gross profit-nya sebesar 3.223.000 yang dikurang dengan total expense-nya sebesar 1.384.000, sehingga earning pada tahun pertama sebesar 1.839.000. Begitu juga mencari earning dari tahun kedua hingga tahun kelima. Selanjutnya menghitung unit economics. Pertama ada revenue yang kita dapatkan dari total revenue dari tahun pertama pada
project finansial tadi dibagi dengan number of sale tahun pertama, sehingga kita dapatkan revenue pada tahun pertama atau tahun 2022 sebesar Rp8.774.000. Selanjutnya ada COGS sebesar 5.000. Lalu ada gross profit yang kita dapatkan dari gross profit tahun pertama project finansial dibagi dengan number of sale tahun pertama project finansial kita tadi, sehingga kita dapatkan gross profitnya sebesar 3.774.000 perak. Lalu ada gross profit margin yang kita dapatkan dari gross profit tahun pertama financial project tadi dibagi dengan total revenue tahun pertama dari financial project tadi, sehingga kita dapatkan gross profit marginnya sebesar 43%. Selanjutnya ada operating cost yang kita dapatkan dari overhead cost per unit dikurang number of sales ditambah total expense dibagi dengan number of sales dari tahun pertama project finansial kita tadi, sehingga operating cost-nya sebesar 6.620.000 perak. Lalu ada operating profit yang kita dapatkan dari total expense dibagi dengan number of sales tahun pertama dari financial project tadi, sehingga profit operatingnya sebesar 2.153.000 perak. Lalu CACA atau biaya akuisisi pelanggan, yaitu biaya untuk menarik pelanggan. Caranya untuk menghitungnya adalah biaya atau expense marketing dibagi dengan biaya digital marketing dan customer service dibagi dengan number of sale pada tahun pertama dari project finansial tadi, sehingga CACA-nya sebesar 210 perak rupiah. Lalu untuk menghitung CLV dan RPU-nya bisa dilihat dari link spreadsheet atau perhitungan Excel kelompok kami di bawah ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.